Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini kita akan review bahan-bahan yang berdesain ekstrim. Jadi diawali dari gerak-gerak yang meliuk-liuk. Jadi kita lihat pohon-pohon yang bagaimana yang saya sebut ekstrim. Jadi pohon-pohon ini emang sengaja saya buat dengan desain yang meliuk dan agak ruwet desainnya. Jadi tidak seperti desain pohon bergaya formal informal ataupun gaya-gaya yang bentuknya yang normal ya. Namun ini adalah gerak pohon yang tidak normal, yang hidup. Artinya pohon ini ibaratkan hidup di tempat yang ekstrim, tempat yang mungkin panas, tempat yang mungkin berbatuan. Jadi memiliki gerak-gerak yang meliuk-liuk seperti itu, teman-teman. Jadi kita review saja langsung bahan-bahan yang saya miliki, dan nanti juga saya akan lakukan prosesnya untuk pohon-pohon yang sudah saatnya kita lakukan pemrosesan. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, kita mulai dari bahan yang pertama, bahan berukuran small, berdesain gaya in the rock. Jadi pohon ini ibaratkan masuk ke dalam batu karang. Jadi ini bonggolnya masuk ke dalam batu karang. Nah ini proses pembuatan batang dan percabangannya. Ini masih bahan ya, ini masih kita proses. Kemudian kita ke sebelahnya. Nah ini teman-teman, desain pohon. Nanti konsepnya pohon ini akan, untuk akar-akar ini akan mencengkram di batu dan akan mengangkat batu seperti itu. Konsepnya yang saya desain di pohon ini, pohon sancang ukuran small kembali. Pohon yang sudah lumayan lama. Kemarin saya melakukan pembuatan alur. Nah, seperti ini untuk gerak pohonnya. Jadi lumayan ekstrim untuk liukan batangnya. Kemudian kita ke sebelahnya. Nah, ini pohon kembali, pohon bunjin. Juga masih proses, akarnya masih panjang ya. Nanti kita akan angkat. Nanti kita juga bisa tambahkan untuk talang ya. Jadi teman-teman, ini harus kita isi talang lagi untuk memperbesar di akar ini. Nah, seperti ini konsepnya. Kemudian kita ke sebelahnya. Di sini ada akar waru ya teman-teman. Jadi saya sering berburu akar waru. Sehingga saya melihat satu gerak akar waru yang lumayan bagus. Kemudian saya tempel menggunakan waru Jepang. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Bonsai desain bunjin ya. Kembali lagi ke sebelahnya. Ini ada pohon sancang. Nah ini agak ruwet nih. Ini pohonnya ruwet sekali teman-teman. Jadi seperti ini. Ini wahong gunung populasi dengan sancang. Jadi saya beli di bahan dasar seperti ini. Kemudian saya rombak-rombak. Jadilah desainnya sampai sekarang seperti ini. Jadi untuk batang seperti ini teman-teman. Batangnya cabang pertama. Ini cabang kedua. Dan di sini mudah-mudahan nanti tumbuh kita gunakan sebagai mahkota. Nah, dimensi sudah dapat di bagian belakang. Jadi geraknya rumit ya, ruwet liukannya seperti ini teman-teman. Oke, kita tinggalkan ke pohon yang ruwet ini. Kita ke sini lagi. Ini pohon bergaya on the rock ya, mencengkram di karang, masih proses pencengkraman. Ini pohon-pohon yang sudah lama sekali. Nah, ini pohon yang baru ya, masih bahan. Desainnya juga sama nanti, bonsai bergaya bunjin. Nah ini teman-teman, ini salah satu pohon yang saya miliki. Ini juga memiliki batang yang meliuk seperti ini teman-teman. Jadi tampak depan nanti kita pilih lagi ya. Ini baru bahan-bahan. Ini juga masih bahan teman-teman, dari sancang ya. Masih pohon bergaya meliuk-liuk ya. Nah ini teman-teman, ini posilan ya. Ini pohon small. Ini dari wahong ya, wahong gunung bahan dasarnya ini. Jadi perpaduan antara batang mati dengan batang hidup seperti ini teman-teman. Ini kita sambung dengan sancang. Nah ini juga masih proses, pohon yang sudah lama, namun prosesnya masih sampai di sana ya, masih belum rapat ya. Ini waru ya, ini saya programan sendiri. Ini pohonnya nanti desainnya seperti ini teman-teman. Nah jadi saya memang mendesain akar yang banyak, yang kecil kita gabungkan, kemudian kita bentuk. Nah ini masih proses ya. Ini pohon ekstrim kembali dari waru ya. Oke teman-teman, kita ke sebelahnya.
Nah, ini pohon-pohon formal ya. Nah, ini akar waru kembali teman-teman. Jadi ini akar waru yang saya cari di alam, kemudian saya okulasi menggunakan waru India teman-teman ya. Jadi hasilnya masih sampai di sini. Untuk pohon ekstrim berikutnya, ini pohon yang sudah sering saya ikutkan kontes. Kemarin dapat bendera hijau di Pamnas Badung ya, di kelas semi pratama. Ini tumbuh daun lumayan lebat. Nah, ini bonsai bergaya underrock ya, namun memiliki batang yang ekstrim ya, bukan yang ekstrim. Oke, kita akan cek pohon berikutnya ya. Nah, ini bahan yang nantinya geraknya ekstrim teman-teman. Nah, ini masih bahan dasar ya, masih kita carikan percabangan yang mana cocok, yang mana kita tumbuhkan, yang mana kita buang ya. Namun kalau bahan dasar sudah bagus teman-teman, diukannya sudah mantap ya. Oke, kita cek lagi pohon berikutnya yang ekstrim lagi. Nah, ini nantinya ini kurang ekstrim ya. Oke, nah ini teman-teman, ini pohon ekstrim ya, pohon sancang, masih bahan ya, meliuk seperti ini. Nah, kemudian ada akar waru, ini masih proses juga. Ini ada akar waru lagi, okulasi dengan waru India juga masih di dalam proses. Kemudian di sini ada akar wahong ya, yang saya cari di alam, kemudian saya okulasi dengan sancang, masih di tahap ini ya. Mudah-mudahan nanti cepat ya prosesnya. Dan yang lain juga masih banyak ya untuk gaya-gaya ekstrim. Dan ini lagi teman-teman, ini wahong ya, posilan wahong, okulasi dengan sancang. Jadi okulasinya di sini. Ini bunjinan ya. Jadi perpaduan batang mati dengan batang hidup seperti ini. Kemudian di sini ada proses dengan menggunakan talang, dengan memanjang akar dari sancang, kemudian kita bentuk sehingga konsepnya seperti ini. Masih proses juga. Ini pohon sama ya, proses menggunakan talang, memanjangkan akar, kemudian kita satukan. Nah, masih di pohon seperti ini, masih kondisinya ya. Kemudian ini ada sancang, masih bahan dasar ya. Masih membuat gerak dasar batang ya. Ini masih proses ya teman-teman. Jadi banyak yang masih proses. Yang ini wahong ya, akar wahong okulasi dengan sancang ya. Kita ambil ya, kita akan proses pohon itu. Ini teman-teman, ini bahannya. Jadi ini bahan dasar yaitu dari akar wahong gunung, kemudian saya okulasi dengan sancang. Jadi lumayan lama pohonnya, sekitar 2,5 tahunan ya. Kita akan melakukan pemotongan di pengelosan yang saya rasa sudah cukup ya. Sudah cukup besar. Oke, kita mulai saja. Nah, jadi tunas yang tadi kita kawati, kemudian kita lepaskan kawatnya, menyisakan luka. Jadi teman-teman jangan buru-buru melakukan pemotongan dulu, biarkan dulu bekas luka tersebut sembuh ya, baru kita potong. Jadi hanya pemotongan satu tunas saja di bagian yang tidak kita kawati kemarin. Kemudian kita boleh potong-potong di bunga-bunga ini ya. Karena kalau muncul bunga ini artinya pohonnya sudah kurang subur. Jadi harus kita suburkan. Nah, dengan cara kita ganti media, kita tambahkan pupuk, kita tambahkan media juga boleh. Nah, kemudian kita akan ambil pupuknya. Jadi seperti biasa, kita menggunakan pupuk dekastar atau osmokot. Kita taburi di bagian atasnya saja. Kemudian bisa kita tambahkan media atau kita gemburkan medianya. Dengan cara dipukul-pukul seperti ini. Karena ini tidak perlu kita tambahkan media teman-teman, karena ini medianya masih sudah bagus ya.
jadi akarnya tidak terlalu banyak. Jadi hanya kita tambahkan pupuk saja, kita lebihkan pupuknya. Jadi kapan saatnya ganti media, yaitu saat akar sudah memenuhi tanah ya, atau media tanam ya di pot. Karena ini masih banyak ya, karena akarnya kurang tumbuh, jadi medianya masih banyak yang belum ditumbuhi akar. Jadi kita tidak ganti media, kita hanya menambahkan pupuk saja supaya lebih subur, teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk pohonnya agak susah sih kita lihatnya, karena masih melakukan penelosan ya. Oke, kita taruh ini, kita ambil pohon berikutnya. Nah teman-teman, kita ambil pohon waru ya, waru bergaya ekstrim. Jadi bahan ini awalnya kita tanam menggunakan talang, kemudian kita panjangkan akarnya. Setelah sudah akar panjang, kita gabungkan, kita bentuk atau kita desain, kemudian kita tanam lagi. Pohonnya agak susah kita lihat, kita akan pruning ya. Kali ini khusus ya, desain-desain pohon bergaya ekstrim ya. Biasanya pohon-pohon bergaya bunjin. Nah, itu memiliki bentuk yang ekstrim ya. Nah, teman-teman bisa lihat setelah saya pruning daunnya, jadi bentuknya seperti ini teman-teman, masih juga kurang terlihat ya. Nah, ini teman-teman, waru bergaya ekstrim. Hari ini kita potong ya, yang mana tunas yang sudah rasanya cukup ya dalam pengelosan. Hari ini kita potong. Dan ini yang di belakang ini kita potong juga. Nah, ini penerus ya, penerus dari cabang, kita biarkan ya. Kemudian setelah kita potong, ada berapa yang harus kita kawati teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini setelah saya melakukan pengawatan. Nah, jadi untuk desain pohon ekstrim seperti ini, memang yang terpenting adalah gerakan atau tarikan dari batang. Gerakannya agar dinamis dan alami atau tidak kaku ya. Jadi seperti itu yang terpenting ya untuk masalah pertumbuhan atau percabangan. Jadi kita sesuaikan saja di gerak pohon tersebut. Jadi tidak terlalu mengikuti pakem ya. Nah, jadi beda kita proses pohon bergaya formal informal yang sangat membutuhkan ketepatan titik tumbuh cabang. Namun untuk pohon-pohon bergaya bunjin seperti ini, bergaya ekstrim seperti ini, jadi untuk titik tumbuh mungkin agak kita kesampingkan. Yang terpenting adalah gerakan ya, gerakan dari akar ke batang agar terlihat tidak kaku, terlihat natural, alami geraknya, kemudian juga dinamis ya, artinya geraknya luas, jadi tidak hanya ke satu bidang saja, artinya ke depan, ke belakang, ke samping, ke kiri, ke kanan, jadi gerakan liukannya seperti itu agar terlihat lebih indah ya teman-teman. Dan untuk konsep seperti ini ya bebas-bebas saja teman-teman, yang penting gimana mendesain pohon tersebut, bagaimana bentuknya seperti pohon ya, seperti alami ya, tidak maksudnya natural ya, bagaimana kondisi pohon di alam, bagaimana sistem tumbuh pohon tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, hanya
desainnya hanya sampai di sini dulu. Kita review tadi dan masih banyak ya untuk pohon-pohon bergaya ekstrim. Namun kita akan review di video berikutnya. Kemudian pohon ini kita akan tambahkan media, kita tambahkan pupuk agar lebih subur lagi. Dan teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.